Jelang Ramadan, minyak kita kembali langka di pasaran. Kelangkaan minyak goreng sudah pasti isu serius yang harus kita tangani. Mulai dari gorengan hingga tumis, sebagian besar makanan kita erat dengan minyak goreng. Urusan perut sudah pasti mudah bikin emak-emak cemberut. Kebun sawit kita terbentang hingga belasan juta hektar. Tapi mengapa kelangkaan minyak kita bisa kembali terjadi? Kemana gerangan larinya cairan yang diperas dari buah sawit petani Indonesia? Berbagai daya upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun taktik dan siasat terus terjadi di lapangan hingga kelangkaan kembali tidak terelakkan. Pemerintah terus berkomitmen untuk pastikan stok bisa terjaga hingga penuhi kebutuhan bangsa. Ketahanan minyak goreng nasional tentu jadi fokus bersama. Berbagai kementerian saling pelotot kemana kiranya tetes demi tetes minyak kita mengalir, termasuk Kemendak yang selalu tegaskan langkah terbaik untuk pastikan panci emak-emak bisa terus menggoreng. Apa saja langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng nasional? Malam ini kita kupas dengan para ahli. Mereka akan paparkan langsung kepada kita pada malam hari ini. Saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Selamat malam pemirsa BITV, selamat kembali bergabung dalam Kasih Paham bersama saya Pangeran Syahan. Kali ini kita akan ngomongin soal sesuatu yang fundamental bagi rumah tangga Indonesia, bagi keluarga, bagi emak-emak dimanapun mereka berada. Kita ngomongin soal minyak goreng dan telah bersama dengan kita pada malam hari ini PLT Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Kasan Muhri. Selamat malam Pak Kasan. Malam. Dan juga ekonom Bank Permata, Bang Joshua Pardede. Selamat malam, Bang Joshua. Selamat malam, Bang Pangeran. Saya mau ke Pak Dirjen dulu nih. Minyak kita, Pak, langka di pasaran. Dalam beberapa minggu terakhir ini mendominasi pembicaraan. Karena yang minyak goreng itu kan sangat krusial bagi banyak orang. Mungkin bisa ceritakan, Pak, kenapa sampai bisa kelangkaan ini terjadi, Pak, minyak kita ini? Ya, saya kira secara judul sudah sesuai ya. Yang langka itu minyak kemasan merek minyak kita. Ya. Kalau yang kemasan premium tidak ada masalah, banyak. Betul. Pilihannya banyak, variasinya banyak. Itu di pasar rakyat ada, pasar modern, retail modern semua ada. Nah, saya harus sampaikan pertama, minyak kita yang merupakan merek dari minyak kemasan itu adalah minyak DMO, ya. Nah, di awal apa tuh Pak DMO, Pak? DMO itu adalah Domestic Market Obligation, yaitu apa? Minyak yang wajib disalurkan ke pasar dalam negeri oleh produsen atau eksportir yang nanti mendapatkan insentif untuk ekspor. Itu satu hal. Yeah. Di awalnya DMO itu hanya minyak curah. Jadi minyak curah saja, lalu berjalan 1 bulan, mulai 6 Juli, itu kemudian diperkenalkan minyak kemasan merek minyak kita. Supaya pendistribusiannya lebih cepat, lebih gampang, dan tidak ribet. Kita ini kan negara kepulauan. Yeah. Jadi kalau minyak curah, bayangin harus pakai tangki atau minyak jerigen misalnya. Galon gitu, Pak, ya? Galon, nah itu kan bocornya juga gampang. Nah, sehingga kemasanlah yang kita dorong kan gitu. Nah, perjalanan DMO dari minyak kita sebagai bagian dari 2 jenis yang tadi, curah dan kemasan, sebenarnya berjalan mulai Juni, Juli, terus sampai dengan November. Jadi puncaknya itu di November, itu paling tinggi. Salah satu DMO yang pada saat itu lebih dari batas 300.000 ton. Nah, oleh karena itu kita bisa merasakan sampai dengan November, Desember tidak ada masalah. Supply
cukup, harga juga 14.000. Tapi mulai Desember, Januari itu terjadi penurunan pasokan DMO di bawah 300.000 ton. Jadi suplainya memang berkurang nih. Suplai dari teman-teman yang wajib tadi DMO Ya. itu mengalami penurunan mulai Desember, Januari juga turun. Nah itu yang dirasakan terjadinya kelangkaan jenis minyak goreng yang minyak kita itu tadi. Kenapa itu terjadi penurunan? Karena kan tadi dikaitkan dengan ekspor. Ya. Jadi pada saat sampai dengan November itu akumulasi dari hak ekspor yang dia salurkan DMO itu kan cukup banyak. Ternyata realistis ekspor kan tidak sampai seperti yang diwajibkan DMO. Kalau sebulan 300.000 ton dan pengalinya waktu itu 9, ya mulai Agustus, September, Oktober, November 9 kali, kan harusnya 2,7 minimal dia bisa ekspor juta ton. Tapi faktanya nggak sampai, rata-rata 2,7. Jadi masih ada sisa hak ekspor yang tidak terrealisasi. Nah, itu yang kemudian numpuk. Jadi kita istilahnya tuh jadi tabungan. Nah catatan kita sampai Januari tabungan itu hampir mencapai 6 juta ton. Kalau rata-rata ekspor 1 bulan 2 juta, maka cukup untuk 3 bulan. Nah makanya mulai Desember, Januari dia menurunkan pasokan DMO-nya karena tabungannya masih banyak. Ini satu sisi. Sisi lain, minyak kita ini kualitasnya cukup baik. Hampir sama dengan yang premium. Hampir sama dengan bermerek di supermarket, Pak ya? Kalau dibandingkan nih, dijejer gitu ya, warna ya, antara merek minyak kita dengan yang premium itu nggak jauh beda. Cuman kan harganya lebih murah. Betul. Nah sehingga jadilah ini merek yang favorit di masyarakat. Otomatis begitu favorit, pasti buyer memburu minyak kita. Jadi satu sisi tadi suplainya turun, pasokan DMO-nya turun, akibat tabungan sudah banyak, ekspornya juga turun, bahkan ekspornya turun mulai dari November. Sisi demand naik, karena tadi yang tadinya nggak beli minyak kita, karena tertarik, Karena bagus Pak ya? bagus, harga murah, ya dia beli juga. Nah bahkan yang konsumen yang tadinya biasa beli premium misalnya, karena ada minyak kita nggak jauh beda, harganya lebih murah, bisa beda 5.000. Otomatis dia nambah. Jadi supply turun, demand naik. Ya hukum ekonomi lah. Jadilah terjadi kelangkaan di sana gitu kan, klasik Jadi kalau sekali. langka pasti harga akan naik. Nah jadi itu salah satu situasi yang dihadapi, dan ini pun kita sudah terkonfirmasi lah. Kalau Bung Pangeran ke pasar atau Mas Pardede ke pasar atau impor dari pedagang, ada dirasakan kelangkaan itu mungkin sudah mulai dari Desember misalnya. Tapi kita Desember itu tidak terlalu terasa karena itu tadi penumpukan yang sampai November puncaknya kan masih ada barangnya. Baru Januari itu terasa. Nah itu saya kira kenapa terjadi pasokannya berkurang, harganya naik, sehingga tadi dibilang ada kelangkaan. Tapi kelangkaan itu tadi Untuk minyak kita ya? untuk minyak kita. Kalau yang lain Tidak ada masalah. tidak ada masalah. Oke. Jadi supply-nya berkurang, demand-nya meningkat, harganya naik otomatis. Gimana Bang Joshua menanggapi minyak kita ini? Ya, saya sependapat dengan Pak Kasan tadi bahwa kondisinya ini masalah supply demand saja. Karena tadi kan dari sisi tabungan ekspornya sudah menumpuk ya dari bulan Juli sampai dengan November, dan pada kenyataannya pun juga ekspornya sudah mulai turun ya, karena kita mungkin juga melihat faktor kondisi global ya, karena kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi global ini kan memasuki 2023 ini kan banyak diperkirakan akan cenderung melambat ya, sehingga mungkin kinerja ekspor khususnya CPO kita juga ikut melambat ya, sehingga makanya tadi ada disampaikan oleh Pak Kasan ada tabungan sehingga insentif untuk supply DMO untuk
minyak kita ini jadi berkurang gitu. Jadi saya melihat hal sama, dan di sisi yang lain juga kita lihat tadi permintaannya ya karena tadi ya kualitas hampir sama tapi harganya lumayan ada perbedaan gitu ya, dan itulah juga kalau kita lihat juga saat ini penjualannya pun juga tidak terbatas misalkan untuk dari sisi pedagang tradisional, tapi juga di modern retail ya, dan juga penjualan online. Jadi makin banyaknya permintaan, tapi di sisi lainnya supply-nya turun. Jadi memang ini fenomena supply demand yang mungkin kita alami saat ini seperti itu. Apa yang harus dibenahi Pak biar pasokan supply-nya ini bisa meningkat, demand-nya terpenuhi dan harganya nggak jadi melambung tinggi di atas harga eceran, Pak? Ya, kita sih sebenarnya idealnya kan satu policy menyelesaikan satu hal. Yeah. Kan nggak ada policy yang buat semuanya, Pak, buat ya? semuanya. Nah, makanya satu-satu. Ya, pertama soal pasokan. Ya, kita udah tahu demo udah turun tadi, tabungan masih banyak. Satu, kita sudah ambil langkah sejak 30 Januari yang lalu, kita sudah memutuskan dan komitmen dari seluruh produsen untuk menambah pasokan DMO. Tadinya 300.000 ton per bulan, naik jadi 450.000 ton untuk 3 bulan, Februari, Maret, April. Jadi kita antisipasi juga kebutuhan untuk kenaikan puasa Lebaran. Itu sisi yang kita selesaikan soal pasokan. Hal yang kedua, karena yang langka ini kan minyak kita yang dikemas tadi. Minyak curahnya sampai hari ini pun pasokan itu sudah sangat cukup. Nah, kita ada kebijakan namanya rasio ekspor. Rasio ekspor bentuk curah beda dengan kemasan. Nah, rasio ekspor yang umum sekarang tadinya yang saya sampaikan tadi mulai Agustus, September, Oktober, November itu 1:9. Mulai Desember kita turunin jadi 1:8. Mulai Januari kita turunin 1:6. Kemudian untuk insentif kemasan kita naikin juga dari 1:1,5 menjadi 1:1,75. Supaya gap antara dia pasok DMO curah dengan dia pasok DMO kemasan itu lebih menarik ke kemasan. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi pasokan DMO ditambah, insentif supaya beralih lebih banyak porsi kemasan itu kita kasih insentif. Lalu yang ketiga, tadi Bung Pardede udah bilang, ini pasarnya kan ada di pasar tradisional atau pasar rakyat, ada dari retail modern, bahkan di online. Nah, kita dari awal nih, Bang Pangeran, judul program ini adalah program minyak goreng rakyat. Jadi segmen yang ingin menjadi target itu tertentu, tingkat pendapatan masyarakat tertentu. Adanya di mana? Adanya melalui pasar rakyat juga. Nah, jadi sekarang kebijakan kita coba benahi. Pertama adalah targetnya konsumen rumah tangga. Melalui mana? Pasar rakyat. Pasar online, retail modern kita tutup. Supaya tadi demand-nya hanya untuk konsumsi rumah tangga. Jadi biar tepat sasaran dan tepat pengguna juga. Iya. Oke, saya ada banyak pertanyaan follow up untuk poin itu Pak Kasan, namun kita jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.